Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niko Kurniawan, saya mahasiswa Prodi PPKN kelas B, FIS UNJ tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan penggunaan aplikasi Publish or Perish, di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mencari referensi ataupun jurnal dan lain sebagainya untuk keperluan kita untuk mencari referensi dalam tulisan kita. Nah, ini tampilan halaman webnya. Kita bisa buka dengan mengklik ataupun di kolom pencarian dengan mengklik atau menulis publish or perish. Lalu kita klik bagian yang ini, websitenya adalah harzing.com. Nah, setelah kita selesai dengan menulis ini, kita bisa langsung membuka halaman webnya, yaitu harzing.com. Nah, setelah kita klik harzing.com-nya, dia akan membawa kita ke halaman untuk mendownload aplikasi tersebut. Nah, kita bisa klik ke bawah di sini. Nah, di sini ada download information bahwa aplikasi ini adalah gratis dan kita bisa mendownloadnya sesuai dengan OS yang kita gunakan saat ini. Misalnya saya menggunakan OS Windows, jadi saya bisa mengklik bagian download for Windows. Nah, jika teman-teman menggunakan Mac OS, bisa pilih yang iOS, ataupun yang menggunakan Linux bisa menggunakan download for Linux ini. Nah, selanjutnya kita klik dulu download for Windows. Nah, seperti ini. Jadi aplikasinya itu gratis, digunakan bisa untuk Windows 7, 8, dan juga Windows 10. Nah, ini download information-nya. Jadi untuk download-nya ini kita bisa langsung klik bagian Publish or Perish ini, installer for Windows. Ukurannya itu cuma 1,6 MB. Jadi tidak akan butuh waktu lama untuk mendownloadnya. Nah, setelah di-download, ya silahkan diinstal seperti biasanya. Kita akan langsung masuk ke bagian aplikasinya. Nah, tampilan aplikasinya kurang lebih seperti ini. Di sini ada keterangan mengenai yang pertama itu berbagai sumbernya ataupun mesin pencarinya. Di sini ada Crossref, ada Google Scholar, ada Google Scholar Profile, ada Microsoft Academic, ada Scopus dan lain sebagainya di sini. Nah, di sini juga ada keterangan bahwa yang menggunakan bintang 1 ini adalah aplikasi yang gratis atau yang tidak berbayar. Nah, yang kedua ini dan yang ketiga itu aplikasi yang harus dengan registrasi terlebih dahulu. Nah, kita akan menggunakan Google Scholar. Nah, di sini teman-teman bisa langsung mencari misalnya berdasarkan penulisnya. Di sini misalnya kita mencari sebuah jurnal berdasarkan penulisnya, ini sesuai dengan author, lalu ada publication name, ada title words. Jadi bagi teman-teman yang ingin merujuk ke satu judul saja, bisa langsung menulis di kolom title words ini. Nah, ada juga kolom keywords. Di sini kita kurang lebih mencari yang seragam dengan keywords ini. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu ada tahun. Nah, dan juga di sini ada maximum number of result. Jadi ini berfungsi untuk membatasi jumlah beberapa jurnal ataupun bahan yang kita cari. Nah, misalnya di sini saya akan mencari sebanyak tidak banyak, yaitu saya akan mencari sebesar 50, 100 saja ya. Nah, di sini saya akan coba untuk klik bagian keywords ini. Misalnya hukum pidana di Indonesia. Kita cari, tapi terlebih dahulu kita tulis dulu tahunnya. Di sini sesuai dengan ketentuan dari Pak Asep Budi Jasmana selaku dosen pengampu, dia membatasi yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun terbaru yaitu 2021. Setelah itu selesai, jadi yang akan diisi adalah kolom keywords, lalu maximum number of result. Juga di sini kita akan mengisi tahunnya. Setelah itu langsung search. Kita cari. Di sini dia sedang mencari.
Kita tunggu sebentar. Nah, jadi di sini sudah ada beberapa dan kita bisa langsung menfilter bagian yang tidak ada publication-nya. Jadi sini bisa kita hilangkan tandanya. Nah, di sini saya sudah selesai memilih mana saja yang akan kita gunakan lebih lanjut nantinya. Di sini ada 74 papers atau 74 bahan yang bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita menyambungkan dokumen-dokumen ini ke dalam Mendeley sebelum nantinya kita masukkan ke Word ataupun dokumen yang kita kerjakan. Nah, di sini kita bisa langsung save result. Nah, di sini ada result as bibtext. Nah, kita gunakan result as bibtext ini untuk bisa dimasukkan ke Mendeley nantinya. Kita klik result as bibtext. Di sini kita bisa langsung mencari. Nah, di sini saya akan tulis hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana di Indonesia. Lalu kita save. Nah, seperti itu. Kita sudah dapat satu kelompok tentang hukum pidana Indonesia ini. Selanjutnya kita akan mencari lagi, yaitu mengenai dasar komputer. Nah, kita cukup dengan 50 saja. Lalu langsung seperti biasa kita langsung search. Tunggu sebentar. Nah, setelah selesai seperti ini, kembali kita filter. Mana saja yang seperti itu. Jadi setelah seperti itu, langsung kita save result lagi. Result as bibtext. Di sini sudah ada tadi hukum pidana di Indonesia, dan ini dasar komputer. Langsung kita save. Nah, selesai dengan aplikasi publish or vanish ini, selanjutnya kita akan masuk lagi ke aplikasi Mendeley. Nah, di sini aplikasi Mendeley sudah terbuka. Langsung kita buat folder baru khusus mengenai pembahasan publish or vanish ini. Di sini kita langsung create folder seperti biasa di video sebelumnya juga mengenai Mendeley. Nah, ini ada folder, kita langsung masukkan bahan publish or vanish. Nah, setelah seperti ini selesai. Selanjutnya adalah kita masukkan lagi dari format bibtext tadi langsung ke Mendeley ini. Caranya seperti biasa, kita add files. Nah, di sini kita cari referensi kita tadi. Yang pertama itu ada dasar komputer dan juga hukum pidana di Indonesia. Kita langsung klik open. Nah, setelah semuanya seperti ini sudah masuk. Nah, di sini sudah ada semua jurnal ataupun paper yang sudah kita siapkan untuk nantinya kita jadikan bahan untuk dokumen kita di Word nanti. Di sini ada 117 dokumen, nanti kita akan masukkan ke bagian Word. Nah, untuk cara masukkannya kita masuk lagi ke bagian dokumen. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah makalah pernah saya buat untuk memenuhi tugas
mata kuliah pendidikan agama Islam semester kemarin. Jadi di sini kita langsung masuk ke cara penggunaannya seperti yang yang kita gunakan kemarin di video Mendeley. Di sini kita langsung ambil sebelum tanda titik, kita masukkan kursor di sini. Setelah itu kita beri spasi, langsung kita insert citation. Langsung lagi menuju go to Mendeley. Nah, sini saya akan mengambil beberapa dokumen. 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini saya akan langsung mengambil 5 dokumen karena akan banyak dokumen yang kita gunakan di Word selanjutnya. Langsung kita klik bagian side ini. Setelah kita side, nah di sini sudah masuk secara otomatis. Jadi maksudnya ini ya, setiap algoritma kami ini memiliki ketentuan dalam pelaksanaannya, termasuk itu segala macam seperti alat mesin dan lain-lain. Berarti ini maksudnya adalah diutarakan oleh Kadir dari Manto Lalu dan Langi di dalam jurnal-jurnal yang sudah mereka buat. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan coba lagi. Seperti biasa, ambil kursor di depan titik, kita beri spasi, lalu kita insert citation. Selanjutnya adalah go to Mendeley. Nah, kita pilih lagi 5 dokumen. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita klik side. Nah, dia sudah langsung menyesuaikan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan masukkan dokumen-dokumennya, tapi saya akan skip videonya supaya tidak terlalu memakan durasi dari video ini. Baik, di sini saya sudah memasukkan kira-kira sekitar 100 lebih dari jurnal yang sudah saya ambil dari Publish or Perish, lalu dimasukkan ke Mendeley, dan terakhir ini sudah saya masukkan sebagai citation ini di dokumen yang sedang saya kerjakan ini. Nah, di dokumen ini juga saya sudah buat sesuai dengan ketentuan di mana di sini sudah sesuai dengan heading, lalu penggunaan daftar isi juga sudah dimasukkan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk langsung memasukkan halaman. Kita akan masukkan halaman. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita langsung menuju ke kolom daftar pustaka terakhir ini. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, bahwasannya ini untuk membuat daftar pustaka itu sangat mudah karena tadi sudah kita masukkan citation-nya. Jadi untuk membuat daftar pustaka ini cukup dengan menekan tombol ataupun bagian dari insert bibliografi ini. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk memilih terlebih dahulu mengenai style yang digunakan. Di sini kita menggunakan American Psychological Association yang edisi ke-7. Lalu langsung kita insert bibliografi. Kita klik. Tunggu sebentar, dia sedang mengolahnya. Nah, setelah selesai dia langsung otomatis membuat daftar pustaka sesuai dengan citation yang sudah kita masukkan tadi. Nah, seperti itu. Ini sudah sesuai. Selanjutnya kita akan ke langkah selanjutnya. Yang terakhir adalah kita perbarui terlebih dahulu daftar isinya. Kita update table. Cukup dengan update entire table. Tidak update page number only. Kita update page number only. Jadi kita hanya merubah halaman dari table of content ini. Daftar isinya. Lalu kita klik OK. Dia otomatis langsung menyesuaikan. Nah, seperti itu. Jadi untuk penggunaan Publish or Perish tadi untuk sebagai pencari
jurnal sebagai bahan referensi kita. Jadi kurang lebih hanya seperti itu, dari mulai download, lalu bagaimana kita menggunakannya, cara mencarinya, kita masukkan ke BibTeX tadi kan kita rubah, ke BibTeX, jurnal-jurnalnya kita jadikan ke BibTeX, lalu kita masukkan ke Mendeley, dan terakhir kita citation seperti biasa menggunakan, references ini. Selanjutnya kita masukkan daftar pustaka, di dokumen kita melalui insert bibliografi ini. Nah, cukup sekian video yang bisa saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.